Analisis risiko negara. Analisis risiko negara adalah evaluasi terhadap potensi risiko politik, ekonomi, dan sosial yang dapat mempengaruhi investasi atau bisnis di suatu negara. Analisis risiko negara melibatkan penilaian terhadap faktor-faktor ekonomi, politik, sosial, dan hukum yang dapat mempengaruhi investasi atau bisnis di suatu negara. Analisis ini membantu pemangku kepentingan seperti investor, perusahaan, atau pemerintah untuk mengidentifikasi potensi risiko dan peluang di tingkat negara, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih informasional. Tujuan utama dari analisis risiko negara adalah untuk membantu pemangku kepentingan, termasuk investor dan perusahaan, dalam membuat keputusan informasi yang lebih baik terkait investasi atau bisnis di suatu negara. Pentingnya risiko negara. Alasan perusahaan multinasional menganalisis risiko negara. 1. Risiko negara dapat digunakan perusahaan multinasional sebagai cara untuk menyaring atau menghindari negara-negara yang memiliki risiko berlebihan. 2. Risiko negara dapat digunakan sebagai monitor bagi negara-negara yang menjadi tempat MNC melakukan bisnis di sana. Apabila risiko di negara tersebut meningkat, maka MNC melakukan penjualan anak perusahaannya yang ada di negara tersebut. Yang ketiga, dapat menilai risiko-risiko yang akan terjadi apabila akan melakukan kolaborasi dengan negara asing. Meningkatkan kesadaran akan risiko negara. Pada tahun 1980-an, krisis di Iran, Afghanistan, dan sejumlah negara Amerika Latin membuat perusahaan multinasional dengan mengevaluasi risiko negara secara seksama dengan tujuan untuk mengurangi exposure terhadap masalah yang ada dalam suatu negara, dan MNC dapat menurunkan risiko negara yang akan terjadi dan dapat mengidentifikasi di negara di mana saja krisis akan terjadi dan dapat menghindari investasi langsung terhadap negara yang akan mengalami krisis. Elemen-elemen risiko politik. Pertama, sikap konsumen di negara tamu bentuk risiko politik yang ringan. Eksportir adalah kecenderungan penduduk suatu negara untuk mengkonsumsi produk dalam negeri, yang sekalipun eksportir akan mendirikan anak perusahaan di negara asing. Filosofi ini akan menghambat keberhasilannya. 2. Sikap pemerintah tamu. Berbagai tindakan dari pemerintah tamu dapat mempengaruhi arus kas sebuah perusahaan multinasional. 3. Blokade transfer dana anak-anak perusahaan MNC biasanya mengirim kas kepada perusahaan induk dalam rangka melunasi peminjaman, pembelian perlengkapan, dan sebagai fee administrasi serta transaksi lainnya, di mana pemerintah tamu memblokir transfer dana yang bisa memaksa anak-anak perusahaan untuk mengimplementasikan proyek-proyek yang tidak optimal. Keempat, valuta yang tidak convertible. Sejumlah pemerintah tidak memperbolehkan valuta lokal mereka dipertukarkan dengan valuta-valuta lainnya. Kelima, perang cenderung sejumlah negara berperang terus-menerus atau perang dalam internal negara dapat mempengaruhi keselamatan dari karyawan yang disewakan oleh perusahaan atau oleh tenaga penjual yang sedang membangun pasar ekspor perusahaan multinasional. Terakhir, birokrasi merupakan penghambat utama bagi perusahaan-perusahaan yang berencana mendirikan proyek di Eropa Timur pada awal 1990-an. Elemen-elemen risiko keuangan. Salah satu faktor keuangan yang paling penting adalah kondisi ekonomi berjalan dan kondisi ekonomi masa depan suatu negara. Karena kondisi perekonomian suatu negara tergantung pada beberapa faktor keuangan. Sebuah perusahaan multinasional harus mempertimbangkan semua faktor. Yang paling penting adalah suku bunga, nilai tukar, dan inflasi. Nilai tukar sangat berpengaruh terhadap volume ekspor sebuah negara. Inflasi dapat mengaruhi daya beli konsumen. Tipe-tipe penilaian risiko negara. Penilaian risiko negara secara makro. Penilaian makro melibatkan penilaian atas semua variabel yang mempengaruhi risiko negara, kecuali variabel-variabel uang unik bagi perusahaan atau industri tertentu. 2. Penilaian risiko negara secara mikro. Jika penilaian makro memberikan indikasi atas status negara secara menyeluruh, namun penilaian mikro diperlukan untuk menentukan bagaimana risiko negara terkait dengan MNC tersebut. Teknik-teknik penilaian risiko negara. Pertama, checklist approach. 2. Teknik DELPI. 3. Analisis kuantitatif. 4. Kunjungan inspeksi. 5. Teknik gabungan. Kemungkinan penyitaan oleh pemerintah tamu.
Mengurangi exposure terhadap penyitaan. Strategi untuk mengurangi exposure terhadap pengambil alihan oleh pemerintah tamu adalah: 1. Pemakaian horizon jangka pendek. 2. Mengandalkan bahan baku dan teknologi yang unik. 3. Pemakaian pekerja lokal. 4. Peminjaman dana lokal. 5. Membeli asuransi. Secara umum, para eksekutif secara percaya bahwa sistem 13 penilaian risiko politik perusahaan mereka tidak dimanfaatkan sebelumnya. Beberapa kritik penting dari mereka ditampilkan di bawah ini. 1. Keterlambatan dalam penyiapan laporan. 2. Penilaian bersifat reaktif dan proaktif. 3. Keterbatasan data. 4. Histori informasi. Kesimpulan, analisis risiko negara melibatkan evaluasi potensial gangguan terhadap stabilitas ekonomi dan politik suatu negara. Dalam kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor seperti kebijakan pemerintah, stabilitas politik, kondisi ekonomi, dan faktor sosial sangat penting untuk mengindikasi dan mengelola risiko yang mungkin timbul di tingkat negara. Kesimpulan ini menekankan pentingnya diversifikasi risiko, adaptabilitas strategi, dan pemantauan terus-menerus terhadap perusahaan kondisi untuk menghadapi dinamika kompleks di tingkat negara. Terima kasih.